Sastra dan teori sastra. Nah, kedua istilah ini akan menjadi penting ketika kalian menjadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa dan sastra. Nah, sebelum kita membahas dan belajar tentang teori-teori sastra yang ada, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sastra dan bagaimana pemahaman kita tentang apa itu karya sastra akan berpengaruh terhadap teori-teori yang ada. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai habis. Kita mungkin tidak asing dengan istilah sastra ya. Ketika kalian ditanya mungkin oleh dosen kalian, apakah kalian pernah membaca karya sastra? Saya yakin kalian akan menjawab dengan, ya, kami pernah membaca karya sastra. Entah itu puisi, cerpen, novel, atau mungkin kalian pernah aktif dan memerankan beberapa naskah drama yang ada. Nah, itu semua adalah apa yang biasa dikatakan sebagai karya sastra. Tapi, ketika kalian ditanya untuk menjelaskan apa itu karya sastra, nah, di sini mungkin kalian akan memiliki banyak jawabannya, banyak anggapan tentang apa itu karya sastra. Nah, namun apakah kalian benar-benar tahu yang dimaksud dengan karya sastra itu apa? Nah, coba mari kita bahas ini. Ketika ditanya tentang apa itu karya sastra, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kalian adalah definisi bahwa sastra itu adalah semua teks atau karya tulis yang bersifat fiktif atau imajinatif. Nah, karena memang benar, karya-karya sastra seperti cerpen dan novel misalnya, semuanya merupakan karya-karya fiktif yang terlahir dari proses kreatif pengarangnya. Semuanya lahir dari imajinasi pengarang ya. Tidak ada yang benar-benar merefleksikan kejadian yang nyata. Meskipun ada juga itu sudah dirubah oleh pengarangnya ya, seperti itu. Nah, tapi jika semua teks yang sifatnya fiktif atau imajinatif dikatakan sebagai sastra, mengapa teks-teks seperti misalnya novel-novel teen lead atau mungkin tulisan-tulisan fanfiction seperti itu ya, fiksi penggemar yang sedang terkenal sekarang tidak dianggap sebagai karya sastra? Terutama ketika nanti kalian sudah mempelajarinya di semester-semester depan ya. Bahkan beberapa kritikus sastra tidak menganggap tulisan-tulisan itu layak untuk dibahas karena memang bukan sebagai karya sastra, tidak dianggap sebagai karya sastra. Nah, jika demikian kenyataannya berarti definisi tersebut masih kurang tepat untuk menjelaskan apa yang disebut dengan karya sastra. Nah, jika definisi tadi tidak tepat atau masih kurang tepat untuk menjelaskan apa itu karya sastra, mungkin kita bisa lihatnya dari sisi yang lain ya. Nah, jadi ada juga yang berasumsi bahwa karya sastra itu adalah sebuah tulisan atau sebuah teks yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari ya. Nah, jika kita melihat puisi misalnya, ketika kita membaca puisi, kita akan melihat bagaimana pengarang itu menggunakan kata-kata yang kita sebut sebagai kata-kata yang puitis ya, bahasa-bahasa puitis, di mana banyak kosakata yang jarang kita gunakan di kehidupan sehari-hari muncul di dalam sebuah puisi. Nah, hal ini, pemikiran semacam ini sejalan dengan apa yang diyakini oleh para yang kaum formalisme ya, kaum formalis, di mana mereka menganggap bahwa sebuah teks sastra itu dituliskan dengan tujuan untuk membuat pembacanya merasa asing dengan bahasa yang mereka gunakan gitu ya. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mereka pahami, sebuah teks akan disebut sebagai karya sastra jika dia bisa menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari ya, kata-kata yang jarang digunakan. Nah, tapi jika benar karya sastra adalah teks yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa-bahasa sehari-hari, teks yang menggunakan bahasa-bahasa puitis atau bahasa-bahasa sastra sendiri ya, jadi maka karya sastra hanya akan berupa puisi. Karena jika kita lihat karya-karya yang sifatnya prosa, yang berbentuk prosa, banyak menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari ya. Kata-katanya lebih mudah dimengerti. Kata-katanya adalah kata-kata yang tidak asing bagi kita karena mereka berusaha untuk
bercerita. Beda halnya dengan puisi memang. Nah, meski demikian, banyak karya-karya tulis berbentuk prosa yang dianggap sebagai karya sastra yang monumental. Sehingga penjelasan yang seperti tadi bahwa karya sastra adalah sebuah teks atau sebuah tulisan yang menggunakan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari menjadi kurang tepat ya, kurang bisa digunakan. Nah, jika definisi kedua tadi juga masih kurang tepat untuk mendeskripsikan apa itu karya sastra, nah, apalagi yang bisa kita gunakan di sini? Bagaimana kalau kita menganggap bahwa karya sastra itu adalah sebuah tulisan yang memiliki nilai lebih dari teks-teks yang serupa misalnya seperti itu. Tapi jika demikian, jika bahwa apa yang disebut sebagai karya sastra itu memiliki nilai lebih dari tulisan-tulisan yang lain, nilai apa yang membuat sebuah karya itu menjadi karya sastra? Apa yang membedakan teks Ayu Utami, karya-karya Ayu Utami yang memang dianggap sebagai karya sastra dan sering dijadikan sebagai rujukan ketika kalian menempuh mata kuliah ya, untuk dijadikan bahan kajian feminisme misalnya, dengan teks-teks Andrea Hirata yang di dalam dunia kesastraan masih dipertanyakan kesastraannya. Masih banyak yang mendebat bahwa itu bukan teks sastra. Sementara kita tahu bahwa tulisan-tulisan Andrea Hirata sudah mendapatkan beragam penghargaan ya, dan juga sudah menjadi buku-buku bestseller ya, seperti itu. Nah, jika demikian, berarti kan kedua teks tersebut sebenarnya memiliki nilai. Hanya saja nilai apa yang membuat karya Ayu Utami disebut sebagai teks sastra sementara Andrea Hirata masih dipertanyakan kesastraannya? Atau lebih lanjut lagi kita bertanya, siapa yang menentukan nilai itu? Siapa yang menentukan bahwa sebuah karya bisa dianggap memiliki nilai sastra dan sebuah karya yang lain tidak memiliki karya sastra? Dan jika kita juga perlu sadar bahwa nilai sendiri sangat-sangatlah subjektif ya, sangat bergantung kepada orang yang menyampaikannya. Nah, sehingga di sini ketika kita menyatakan sastra itu adalah sebuah teks yang memiliki nilai yang lebih, masih bisa dipertanyakan apakah benar demikian seperti itu. Lalu bagaimana dengan pandangan bahwa karya sastra adalah ekspresi jiwa pengarangnya, bahwa karya sastra itu lahir dengan tujuan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan oleh pengarang ya. Nah, jika demikian, mengapa tidak semua karya sastra itu isinya murni ekspresi jiwa pengarangnya ya? Seperti yang kita tahu, ada beberapa karya sastra yang dikategorikan sebagai misalnya sebagai alat perjuangan, atau mungkin sebagai wadah ideologi-ideologi tertentu untuk tersampaikan, atau mungkin sebagai sarana untuk menyuarakan suara orang-orang yang tertindas dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengarang menulis sebuah karya itu tidak selalu murni untuk mengekspresikan jiwanya, tapi terkadang ada tujuan-tujuan khusus yang lebih khusus yang ingin dia capai melalui karya-karyanya. Nah, kalau begitu kan berarti karya sastra itu tidak selalu murni ekspresi jiwa pengarangnya ya. Masih kurang tepat juga ini berarti definisi yang seperti itu. Nah, setelah kita membahas beberapa asumsi tentang apa itu karya sastra tadi ya, di sini kita bisa melihat bahwa karya sastra itu ternyata cukup sulit untuk didefinisikan secara pasti ya. Beragam asumsi yang sudah kita bahas tadi mencoba untuk menjelaskan apa itu karya sastra, namun pada akhirnya malah membuat banyak pertanyaan tentang apakah benar asumsi ini benar-benar menjelaskan apa itu karya sastra ya. Tapi memang tujuan utama video ini untuk menentukan definisi yang pasti tentang suatu karya sastra. Yang saya coba munculkan atau saya coba tunjukkan di sini adalah bahwa sastra itu mempunyai banyak ya cara dalam memandangnya. Dan hal ini akan penting ketika kalian nanti mempelajari teori-teori sastra. Nah, mengapa demikian? Karena setiap teori yang akan kalian pelajari memiliki dasar ya, atau asumsi-asumsi tersendiri tentang apa itu karya sastra. Nah, bagaimana sebuah teori memandang karya sastra akan mempengaruhi apa yang ingin dicari oleh suatu teori terhadap karya sastra. Nah,
Di video-video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam beberapa teori sastra. Kita akan belajar ya, apa saja asumsi mereka tentang karya sastra. Apa pendapat mereka tentang nilai mungkin, atau mungkin pendapat mereka tentang apa yang membuat sebuah karya tulis itu menjadi karya sastra dan layak untuk dibahas seperti itu. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, kita akan lebih mudah memahami ya. Kita juga akan lebih mudah mengerti teori-teori tersebut dan juga akan lebih mudah juga untuk memilih teori mana yang nanti akan cocok digunakan pada suatu karya sastra. Ketika kita menghadapi sebuah karya, ketika kita ingin berfokus pada satu titik atau satu pandangan tertentu, kita akan paham teori mana yang lebih cocok karena menggunakan pandangan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, yang akan kita lakukan. Iya, mungkin sampai di sini untuk video pendahuluan ya. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya yang akan membahas lebih dalam tentang apa saja teori yang ada di dalam karya sastra ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.